Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Zeni Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Dalam merumuskan prakarsa perubahan, saya menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam menerapkan inquiry apresiatif dapat menggunakan metode bagja. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dalam perumusan bagja, B. Buat pertanyaan adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran adalah tahapan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan atau diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Untuk visi yang sudah saya buat adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global. Sedangkan untuk prakarsa perubahan yang sudah saya buat adalah berfokus meningkatkan integritas siswa yang merupakan salah satu dimensi akhlak mulia, elemen dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk prakarsa perubahan yang sudah saya buat melalui metode bagja adalah untuk pertanyaan 1. Kenapa siswa kurang jujur dan tanggung jawab ketika melakukan kesalahan? 2. Bagaimana solusi agar siswa memiliki sikap jujur dan tanggung jawab saat melakukan kesalahan? 3. Apa yang harus saya lakukan saat melihat siswa kurang jujur dan tanggung jawab terhadap kesalahannya? Dan untuk tindakan atau penyelidikan, 1. Melakukan observasi dengan tanya jawab dan menggali informasi mengenai ketidakjujuran siswa ketika membuat kesalahan. 2. Memberikan nasihat dan motivasi tentang pentingnya bersikap jujur dan tanggung jawab. 3. Berdiskusi dengan pimpinan sekolah dan rekan kerja cara menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. Kemudian untuk ambil pelajaran, pertanyaan 1. Siapakah orang yang sudah berhasil meningkatkan dan menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab terhadap siswa? 2. Bagaimana cara beliau meningkatkan sifat jujur dan tanggung jawab terhadap siswa? 3. Aktivitas apa yang dia lakukan untuk meningkatkan sifat jujur dan tanggung jawab? 4. Situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa jujur dan tanggung jawab? 5. Keterampilan apa saja yang harus dikuasai untuk meningkatkan jujur dan tanggung jawab? Dan untuk tindakan atau penyelidikan, 1. Melakukan kolaborasi dengan kerjasama dengan orang yang sudah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan jujur dan tanggung jawab. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah dan kegiatan yang meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab. 3. Mencari informasi dan mencatat tentang cara menangani siswa yang kurang jujur dan tanggung jawab. 4. Menyampaikan kepada siswa tentang perubahan baik yang terjadi pada siswa yang sudah memiliki sifat jujur dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk gali mimpi, pertanyaan 1. Kebiasaan baru apa yang bisa saya lakukan jika siswa sudah memiliki sifat jujur dan tanggung jawab? 2. Hal baik apa yang bisa dapat saya lakukan untuk mendukung siswa tetap memiliki sifat jujur dan tanggung jawab? 3. Bisakah semua siswa memiliki sifat jujur dan tanggung jawab dalam situasi apapun? Dan untuk tindakan atau penyelidikan, 1. Melakukan model pembelajaran dan menyusun program kegiatan sekolah yang bisa menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. 2.
2. Menjadikan lingkungan kelas dan sekolah sebagai ruang untuk meningkatkan sifat jujur dan tanggung jawab. 3. Memberikan motivasi kepada siswa betapa pentingnya memiliki sifat jujur dan tanggung jawab. 4. Membuat draft kegiatan baru yang bisa menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. 5. Melibatkan semua siswa dan warga sekolah untuk selalu menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan 1. Apa langkah dan tindakan pertama yang saya lakukan untuk meningkatkan sifat jujur dan tanggung jawab? 2. Berapa lama target untuk meningkatkan sifat jujur dan tanggung jawab? 3. Bagaimana cara mengukur ketercapaian atau kemajuannya? 4. Tindakan apa saja saya di kelas yang harus saya lakukan untuk mendukung peningkatan sifat jujur dan tanggung jawab? 5. Bagaimana cara memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki sifat jujur dan tanggung jawab? Untuk tindakan atau penyelidikan, 1. Menanyakan kepada siswa motivasi untuk selalu jujur dan tanggung jawab. 2. Menanyakan kepada siswa ketakutan saat melakukan kesalahan sehingga tidak jujur dan bertanggung jawab. 3. Menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasan di sekolah yang menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. 4. Membuat catatan khusus target yang akan dicapai. 5. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat di sekolah. 6. Memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah bersikap jujur dan tanggung jawab saat membuat kesalahan. Dan selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab? 2. Kapan rencana peningkatan sifat jujur dan tanggung jawab dilaksanakan? 3. Siapa saja yang akan memantau dan mengawasi? 4. Bagaimana cara mengukur ketercapaian dan kemajuannya? 5. Bagaimana rencana tindak lanjut? Untuk tindakan atau penyelidikan, 1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah, serta komite dan wali orang tua siswa. 2. Melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Memotivasi siswa untuk saling mendukung dalam menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. 4. Berkolaborasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah, serta komite dan wali orang tua siswa. 5. Melakukan refleksi dalam setiap kegiatan. Demikian pemaparan saya dalam demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.